Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya begitu banyak kepada kita sehingga kita bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para tabiinnya dan tabiinnya, dan juga kita selaku umatnya semoga mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya Allah. Perkenalkan, nama saya Siti Nurlaila dari Prodi PAI semester 5 karyawan. Di sini saya akan menjawab soal UAS dengan materi yaitu psikologi pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nur Rohmatillah SPSI MNPD. Oke, kita lanjut dengan soal yang pertama, psikologi. Psikologi pendidikan adalah ilmu yang mempelajari manusia dan binatang baik yang dapat dilihat secara langsung maupun yang tidak dapat dilihat secara langsung. Yang kedua, apa manfaat mempelajari psikologi pendidikan? Manfaat mempelajari psikologi pendidikan yaitu satu, untuk mempelajari situasi dalam proses pembelajaran yang diantaranya adalah bisa memahami perbedaan individu atau peserta didik. Jadi seorang guru harus berhadapan dengan sekelompok siswa di dalam kelas dengan hati-hati karena karakteristik masing-masing siswa berbeda-beda. Selanjutnya adalah bisa penciptaan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Pemahaman yang baik tentang ruang kelas yang digunakan dalam proses pembelajaran sangat membantu guru untuk menyampaikan materi kepada siswa secara efektif. Yang selanjutnya adalah pemilihan strategi dan metode pembelajaran. Metode pembelajaran didasarkan pada karakteristik perkembangan siswa. Memberikan bimbingan kepada peserta didik. Seorang guru harus memainkan peran yang berbeda di sekolah, tidak hanya dalam pelaksanaan pembelajaran, tetapi juga berperan sebagai pembimbing bagi peserta didik. Selanjutnya adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Guru harus melakukan dua kegiatan penting di dalam kelas seperti mengajar dan mengevaluasi. Kegiatan mengevaluasi membantu dalam mengukur hasil belajar siswa. Pertanyaan yang ketiga adalah apa ruang lingkup psikologi pendidikan? Ruang lingkup psikologi pendidikan yaitu adalah pengetahuan mengenai psikologi pendidikan mulai dari pengertian ruang lingkup, sejarah psikologi pendidikan dan tujuan untuk mempelajari ilmu tersebut. Pembawaan lingkungan fisik dan psikologi, proses-proses tingkah laku, perkembangan siswa, hakikat dan ruang lingkup belajar, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi belajar, pengukuran pendidikan, hukum dan teori belajar, transfer belajar, aspek praktis pengukuran pendidikan, kesehatan mental, ilmu statistik dasar, pendidikan pembentukan watak atau kepribadian. Apa saja yang biasa digunakan dalam metode psikologi pendidikan? Yang digunakan dalam metode psikologi pendidikan itu banyak. Satu, metode eksperimental. Yang kedua, metode kuesioner. Yang ketiga, metode klinis. Selanjutnya, metode case study, metode introspeksi, dan metode ekstrospeksi. Proses mental apa yang terjadi pada manusia? Yaitu pada saat belajar. Belajar adalah perubahan yang relatif permanen dalam perilaku atau potensi perilaku sebagai hasil dari pengalaman atau praktek yang diperkuat. Belajar merupakan hasil dari interaksi manusia, interaksi antara stimulus dan respon. Motivasi atau belajar berprestasi. Motivasi adalah sebuah dorongan hasrat ataupun minat yang begitu besar di dalam diri untuk mencapai suatu keinginan, cita-cita, dan tujuan tertentu. Adanya motivasi akan membuat individu berusaha sekuat tenaga untuk mencapai yang diinginkannya. Seseorang yang memiliki motivasi tinggi akan memberikan dampak yang baik bagi kehidupannya. Tingginya motivasi tersebut akan mengubah perilakunya untuk menggapai cita-cita dan menjalani hidup dengan lebih baik. Berpikir adalah berkembangnya suatu ide, konsep, pemikiran yang baru yang keluar dari dalam diri seseorang, dan berkembangnya pemikiran itu sendiri dari informasi yang telah didapat dan disimpan oleh seseorang yang dalam berupa pengertian-pengertian. Atensi adalah perhatian kepada seseorang, merupakan proses secara sadar sejumlah kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Apa tujuan pendidikan saat pandemi? Tujuan pendidikan saat pandemi yaitu ada 3 kompetensi yang harus tetap diberikan, karena
itu adalah tujuan pendidikan. Kompetisi tersebut adalah membimbing murid agar dapat merdeka dalam belajar, merdeka berkolaborasi, dan merdeka dalam berkarya. Meskipun penyesuaian dari tatap muka secara langsung menjadi sistem daring. Kemudian kompetisi yang kedua adalah merdeka berkolaborasi, yaitu murid menjadi cerdas, komunikatif, dan mampu bekerja sama untuk mencapai proses terakhir, yaitu berkarya. Apabila tidak memiliki jaringan internet yang baik, bisa memanfaatkan fitur-fitur yang terdapat pada gawai atau aplikasi tanpa harus menggunakan kuota yang banyak. Selain itu, lebih mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk berkomunikasi dengan murid dan orang tua agar guru dapat memahami murid dalam proses belajar tetap lancar. Persepsi adalah suatu pengamatan atau tanggapan merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu suatu stimulus yang diterima oleh individu melalui alat reseptor yaitu indera. Demikian jawaban UAS dari saya. Semoga Ibu dosen bisa memahaminya dan memakluminya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.